Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga bahagia dan semangat selalu. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini saya dapat melanjutkan ya materi tentang praktik ibadah dan tahfidz. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang fungsi dan bentuk praktik ibadah dan tahfidz. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah terkait fungsi dari ibadah. Nah, fungsi dari ibadah itu sendiri apa? Nah, fungsi di sini saya membedakannya menjadi 3. Yang pertama adalah fungsi general atau fungsi umum. Kedua adalah fungsi personal, dan yang ketiga adalah fungsi sosial. Untuk yang pertama, yaitu fungsi general atau fungsi umum dari ibadah, itu adalah terpeliharanya eksistensi dari maqasidus syariah. Ya, jadi maqasidus syariah yang 5 itu dapat terpelihara. Nah, kalau teman-teman masih ingat maqasidus syariah itu yang pertama tujuannya, ya tujuan adanya syariat itu yang pertama adalah hifdzul mal, yakni menjaga harta, kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan, hifdzul aql, menjaga akal, hifdzun nafas, menjaga jiwa, dan yang terakhir adalah hifdzuddin, ya menjaga agama. Jadi adanya syariat Allah, ya syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, itu tujuannya adalah untuk maqasidus syariah itu, ya tujuan syariat. Nah, berikutnya ya secara umum dari adanya ibadah itu berfungsi untuk menjaga terpeliharanya hak Allah serta hak manusia, ya, dan nantinya dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini relevan sekali dengan salah satu ayat Al-Quran, ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, sholat sebagai salah satu contoh dari ibadah itu fungsinya yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oke, langsung saja berlanjut pada fungsi berikutnya, yakni fungsi personal, yaitu fungsi yang untuk diri seseorang, ya. Yang pertama adalah manifestasi dari tauhid. Jadi ketika kalian sudah mempercayai tauhid keesaan Allah, nah maka disinilah ibadah ini sebagai manifestasi atau perwujudan dari keimanan kalian tentang keesaan Allah tersebut. Nah, yang kedua, nah untuk manifestasi tauhid ini sendiri banyak sekali ya ayat-ayat Al-Qur'annya. Misalnya wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Nah, di situ menandakan bahwasanya kita semua diperintahkan untuk menyembah Allah dan jangan menyekutukannya. Dan berikutnya yaitu fungsi dari ibadah itu adalah menenangkan hati. Nah, ibadah yang kemarin sudah kita bahas, ibadah itu macamnya banyak, ya. Nah, fungsinya adalah menenangkan hati. Atau kalau misalkan kita bisa merujuk pada Al-Quran, di dalam Al-Quran juga disebutkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, jadi bukanlah dengan mengingat Allah, nah itu akan menenteramkan hati. Mengingat Allah bisa dengan berupa ibadah, ya, zikir, sholat, atau membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, itu dapat menenteramkan hati. Barangkali untuk ketentraman hati ini teman-teman juga sudah bisa merasakan, ya, misalnya suatu ketika teman-teman ini sedang resah, kemudian solusinya dengan membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran ini nanti akan dapat menenteramkan hati. Yang berikutnya fungsi ibadah yaitu menjadi bagian dari jihad. Nah, jihad ini adalah bentuk perjuangan. Kenapa disebut perjuangan? Coba bayangkan, perjuangan kalian ini dibuktikan dengan adanya konsistensi dalam melakukan ibadah. Ambillah contoh adalah sholat. Dalam sehari itu 5 kali, ya, untuk sholat fardu, dan kalau misalkan nanti melaksanakan sholat sunnah berarti lebih dari itu. Nah, yang paling
berat ini adalah jihad ya, jihad untuk melawan hawa nafsu, untuk selalu konsisten dalam melaksanakan sholat tersebut. Dan kalau kita mengambil ibrah dari yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, khususnya adalah dalam Muqaddimah ya, di situ beliau mengutarakan bahwasanya ibadah itu cobaannya atau halangannya itu banyak. Nah, jadi karena kalian sudah melawan cobaan-cobaan tersebut, melawan hawa nafsu kalian untuk konsisten dalam beribadah, nah itulah fungsinya, yaitu kalian mendapatkan pahala ya sebagaimana jihad. Berikutnya yaitu meningkatkan kesehatan fisik dan mental spiritual. Nah, adanya ibadah ini nanti juga akan fungsinya ya, manfaatnya itu meningkatkan kesehatan fisik. Nah, sebagai contoh sholat. Nah, sholat itu kan tidak hanya ucapan, namun juga ada gerakan-gerakan. Nah, gerakan-gerakan sholat itu memiliki atau mengandung hikmah-hikmah tertentu. Jadi misalnya kenapa harus sujud? Nah, ternyata sujud itu dapat melancarkan aliran darah ke otak. Nah, kemudian kenapa harus ada gerakan ruku dan lain sebagainya. Nah, itu ada hikmah yang terkandung dari setiap gerakan-gerakan. Dan juga tadi disebutkan meningkatkan kesehatan mental. Ya, selain fisik juga mental. Ya, mental ini berkaitan dengan kejiwaan ya. Jadi yang semula galau, gelisah ya, atau mungkin kalau misalnya teman-teman ini pernah menyaksikan ya, di liputan-liputan itu ada orang-orang yang menderita gejala kejiwaan ya, gangguan kejiwaan, itu diobati dengan mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi difasilitasi seperti sebuah pesantren seperti itu, di mana mereka diarahkan ya untuk senantiasa beribadah, dan khususnya adalah dengan senantiasa membaca Al-Quran atau didengarkan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini bisa sebagai penyembuh gangguan jiwa tersebut. Nah, ini berarti menandakan bahwasanya salah satu fungsinya yaitu untuk meningkatkan kesehatan mental seseorang. Nah, selain itu juga misalkan ya ibadah yang berupa muamalah ya, ibadah mahdhah ya, ibadah mahdhah akan tetapi berkaitan dengan orang lain ya, mohon maaf bukan muamalah. Jadi ibadah mahdhah namun yang berkaitan dengan orang lain. Sebagai contoh adalah tentang zakat. Nah, zakat ini kita berikan kepada orang lain. Nah, dari zakat tersebut ya pastinya ada rasa kepuasan tersendiri ya ketika kita bisa membantu orang lain. Puas bukan berarti sombong, namun tujuannya adalah oh, ternyata ada orang yang lebih membutuhkan dan saya bisa membantunya, alhamdulillah dapat berbagi. Nah, sebagai contoh seperti itu. Atau dengan cara bersedekah dan lain sebagainya, itu meningkatkan hormon kebahagiaan. Nah, ini juga termasuk yang dapat mendorong kesehatan mental seseorang. Nah, berikutnya yaitu meningkatkan rasa syukur. Nah, ini tentu saja sebagai bentuk rasa syukur kalian dengan cara beribadah ya. Jangankan kita semua sebagai manusia biasa, bahkan Rasulullah yang beliau itu adalah maksum ya, yang terjaga dari dosa. Beliau pun sangat senang sekali, sangat antusias sekali untuk beribadah. Bahkan sampai semalam pun full untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu sudah banyak ya terekam dalam redaksi-redaksi hadis. Nah, berikutnya terbentuknya insan yang religius dan bermoral. Nah, jadi ini juga sebagai implikasi dari fungsi ibadah yang general yang kita sudah bahas, yaitu untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi dari pelaksanaan ibadah sehari-hari ya, teman-teman nanti akan terbiasa untuk menjadi seseorang yang religius, orang yang agamis, dan juga menerapkan ya moral-moral atau akhlakul karimah. Nah, berikutnya fungsi sosial.
Nah, ibadah ini selain ada hubungannya dengan Allah ya, hablum minallah juga hablum minannas. Nah,